Hari itu hati Yesus sedang sangat sedih. Ia mendengar sebuah berita yang sangat menyedihkan. Saudara sepupunya, yaitu Yohanes Pembaptis, telah dibunuh oleh Raja Herodes. Tentu hal itu sangat menyedihkan hati Yesus. Ia mengajak murid-muridnya untuk menyendiri, untuk pergi dari semua orang banyak. Tapi rupanya Yesus tidak bisa sembunyi dari orang banyak karena terlalu besar jumlah orang yang mengikuti Yesus. Jadi Yesus tidak bisa sembunyi dimanapun. Yesus sudah naik perahu untuk pergi ke tempat yang cukup jauh dari orang banyak. Tapi orang banyak itu mau rela berjalan kaki sejauh mungkin demi supaya mereka bisa melihat Yesus. Dan tahukah kamu, bukannya Yesus malah cari tempat untuk sembunyi, bukannya dia mengusir orang banyak itu pergi karena dia sedang ingin menyendiri, tapi hatinya tergerak oleh belas kasihan waktu melihat orang banyak itu. Yesus mengasihi mereka, Yesus peduli kepada mereka semua. Yesus tahu orang banyak itu memerlukan dia. Orang banyak itu memerlukan mujizat dari Yesus. Mereka perlu dengar Yesus mengajar. Mungkin mereka juga sedang perlu dihibur. Yesus menyembuhkan penyakit mereka. Yesus duduk bersama mereka. Yesus mengasihi mereka. Yesus tahu keperluan mereka. Yesus yang sama juga mengasihi Kak Intan loh. Juga mengasihi kamu loh. Yesus yang sama tahu keperluan Kak Intan dan juga keperluanmu. Yesus yang sama juga senang sekali kalau kita datang kepada Dia dan berkata, "Aku perlu Engkau, Yesus." Hari ini udah belum kamu datang kepada Yesus dan berkata, "Aku perlu Engkau, Yesus"? Kita ini manusia-manusia yang lemah. Kita ini mudah berdosa, kita ini mudah lupa, kita ini gampang marah, kita ini gampang sakit hati, gampang sedih, gampang kecewa. Kita ini banyak hal yang kita nggak bisa, banyak hal yang mungkin membuat kita merasa sendiri, merasa takut. Itulah makanya kita perlu datang kepada Yesus, bilang sama Yesus, "Aku perlu Engkau, Yesus." Nggak terasa hari sudah semakin malam. Tempat itu tempat yang sunyi, tempat yang sepi. Nggak mungkin mereka bisa menemukan makanan di tempat itu. Murid-murid Yesus mengingatkan Yesus, suruh aja orang banyak itu pergi supaya mereka bisa beli makanan di desa-desa terdekat di tempat itu. Tapi ini jawab Yesus, Matius 14 ayat yang ke-16. Kak Intan bacakan ya. Matius 14 ayat yang ke-16. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Yesus tahu keperluan orang banyak itu. Mereka perlu makan. Sudah seharian mereka ikut Yesus ya. Mereka udah jalan jauh. Mereka dengar Yesus mengajar. Penyakit-penyakit mereka sudah disembuhkan. Tapi sekarang hari sudah semakin malam. Mereka sudah capek. Tubuh mereka perlu makan. Yesus tahu keperluan mereka. Apa sih keperluan itu? Keperluan itu adalah segala sesuatu, hal-hal, semuanya yang harus ada untuk kita bisa hidup sehari-hari. Misalnya keperluan untuk tubuh kita, bisa nggak kamu sebutin apa aja? Makan, kita perlu makan makanan yang sehat ya. Kemudian kita perlu minum, tubuh kita ini perlu air loh, karena sebagian besar tubuh kita ini terdiri dari air. Lalu kita perlu olahraga supaya tubuh kita ini sehat. Lalu kita juga perlu rumah, karena kita perlu tidur kan, kita perlu istirahat, kita perlu punya rumah, tempat tinggal untuk kita bisa beristirahat. Selain keperluan-keperluan untuk tubuh kita, ada juga keperluan-keperluan untuk jiwa kita, untuk hati kita. Misalnya, keperluan untuk merasa disayang, merasa dikasihi. Ada nggak di sini yang merasa nggak perlu disayang siapapun? Nggak mungkin, kita semua pasti happy, pasti senang kalau disayang, kalau diperhatikan.
Kemudian kita semua juga perlu bebas dari rasa takut, kita perlu rasa aman. Kak Intan yakin orang tuamu di rumah pun tahu hal ini, makanya mereka pasti mengusahakan bagaimana caranya supaya kamu, anak-anaknya merasa aman di rumah. Maka dari itu mereka bekerja, mereka berusaha memberi kamu rumah yang nyaman, mereka berusaha memberi kamu makanan yang sehat supaya kamu merasa aman, merasa disayang, bahkan kebutuhan tubuhmu terpenuhi. Itu semua namanya keperluan. Yesus tahu apa saja yang kita perlukan. Yesus Bapa kita, Dia tahu apa yang anak-anaknya perlukan. Yesus tahu semua keperluanmu. Bahkan Yesus juga dengar loh doa-doa yang mungkin hari-hari ini kamu dan keluargamu sedang naikkan. Apa yang keluargamu perlukan, Yesus tahu semuanya. Orang-orang banyak itu memerlukan makanan. Yesus tahu mereka perlu makan. Yesus gak mau mereka pulang dalam keadaan kelaparan. Yesus tahu tubuh mereka capek, mereka harus makan dulu sebelum mereka bisa pulang ke rumah mereka yang jauh. Tapi sayangnya hanya ada 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Itu jumlah yang sangat sedikit untuk memberi makan orang yang jumlahnya sangat banyak. Alkitab catat kira-kira ada 5.000 laki-laki saja. Itu belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak mereka. Kamu bisa bayangkan kira-kira 5.000 orang laki-laki saja, ditambah lagi dengan orang perempuan dan juga anak-anak mereka. Jumlah yang sangat banyak, yang sangat besar. Coba kita hitung dulu ya, kira-kira 5.000 orang itu butuh berapa makanan? Kita hanya hitung yang laki-laki aja ya, 5.000 orang laki-laki misalnya. Kalau misalnya satu orang laki-laki dewasa, yaitu seperti papahmu gitu misalnya ya, mereka perlu 2 roti aja. 2 roti dikalikan 5.000 orang laki-laki, mereka perlu 10.000 roti. Pernah lihat roti jumlahnya 10.000? Kak Intan belum pernah. Kayaknya rasanya kalau kita pergi ke toko roti aja, lihat roti banyak rasanya, wah gitu ya. Apalagi kalau lapar. Nah ini 5.000 orang laki-laki saja, belum termasuk ibu-ibu dan anak-anaknya. Kalau satu orang makan 2 roti aja, mereka perlu 10.000 roti. Belum termasuk ikannya. Misalnya satu orang makan 1 ikan aja deh, jangan banyak-banyak ya. 1 ekor ikan dikali 5.000 orang laki-laki, mereka perlu 5.000 ekor ikan. Adakah jumlah segitu? Gak ada. Adanya cuma 5 roti dan 2 ikan. Tapi ini yang Yesus lakukan. Kita baca lagi ya, Matius 14 ayat yang ke-18. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Yesus minta 5 roti dan 2 ikan itu tadi. Ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit. Yesus lihat ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Ayat 21, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Wow, Yesus melakukan mujizat. Rotinya cuma 5, ikannya cuma 2. Tapi yang bisa makan dari 5 roti dan 2 ikan itu jumlahnya berapa orang? 5.000 orang. Belum termasuk perempuan dan anak-anaknya. Bisa kamu bayangkan, mereka ini orang-orang yang sangat kelaparan, sangat capek. Kamu kalau pulang sekolah lapar pasti kepingin makan semua ya,
kasih makan apapun rasanya jadi enak semua karena lapar. Sama orang-orang ini juga, mereka kelaparan, jumlahnya sangat banyak, tapi Yesus membuat mujizat yang luar biasa. Yesus membuat 5 roti dan 2 ikan itu cukup, bahkan lebih. Mereka semua makan sampai kenyang. Wow, mungkin ini salah satu mujizat yang paling wow yang pernah Yesus lakukan. Yesus melakukan mujizat yang wow. Kenapa? Karena Yesus tahu orang-orang itu perlu. Yesus tahu mereka perlu makanan. Maka dari itu Yesus melakukan mujizat yang wow. Yesus membuat mujizat demi supaya Yesus bisa menyediakan, memberikan yang mereka perlukan, yaitu makanan. Yesus yang sama juga rindu dengan senang hati melakukan mujizat untuk Kak Intan dan untuk kamu, karena Dia Allah yang suka, yang senang memenuhi keperluan anak-anaknya. Dan bahkan Allah berjanji kepada kita, Filipi 4 ayat 19, kita baca sama-sama ya. Kamu yang di rumah, yang hari ini belum bisa ikut ibadah onsite, ayo kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 19, 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lagi ya, 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini janji Allah untukmu bahwa Dia akan memenuhi keperluanmu. Allah berjanji akan memenuhi keperluan Kak Intan. Allah juga berjanji akan memenuhi keperluanmu. Kak Intan sudah membuktikan janji Allah ini. Begitu banyak, begitu setianya Allah memenuhi keperluan Kak Intan. Sejak Kak Intan kecil, sejak Kak Intan remaja, bahkan waktu sekarang, waktu Kak Intan sudah punya keluarga sendiri, Kak Intan sudah punya anak 2. Tuhan gak cuma memenuhi keperluan Kak Intan, tapi Allah memenuhi keperluan anak-anak Kak Intan. Allah yang sama juga akan memenuhi keperluanmu dan keperluan keluargamu. Setelah ini kamu bisa datengin papa mamamu. Kamu cukup ngomong sama mereka, "Pak, Mah, jangan khawatir. Allah akan memenuhi keperluan kita." Kak Intan akan menutup kisah hari ini dengan sebuah cerita yang luar biasa. Bagaimana Allah memenuhi keperluan anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Ini adalah Bapak George Mueller. George Mueller adalah seorang hamba Tuhan. Dia cinta Tuhan dan dia percaya sekali bahwa Allah yang memenuhi segala keperluannya. Bapak George punya panti asuhan. Kamu tahu panti asuhan? Panti asuhan adalah tempat, sebuah rumah atau sebuah tempat tinggal untuk menampung, untuk menjaga anak-anak yang tidak punya orang tua. George Mueller punya sebuah panti asuhan. Di panti asuhan itu ada banyak sekali anak-anak. Dan seringkali mereka tidak punya cukup makanan. Sama dengan hari itu. Hari itu mereka nggak punya makanan. George Mueller dan semua anak di panti asuhan sudah siap untuk sarapan, untuk makan pagi. Tapi mangkok mereka kosong, gelas mereka kosong. Mereka tidak punya makanan hari itu. Tapi George Mueller percaya Allah sanggup memenuhi keperluan mereka. Lalu mereka berdoa. George Mueller ajak anak-anak itu untuk berdoa sungguh-sungguh. Dan mereka bersyukur, Tuhan kami bersyukur untuk makanan yang Kau sediakan bagi kami. Belum ada makanan, mangkok mereka kosong. Tapi mereka percaya Allah yang besar, Allah yang hebat itu akan memberi mereka makan. Karena memang itu yang mereka perlukan. Nggak lama setelah itu, ada orang mengetuk pintu.
datanglah seorang tukang roti. Tukang roti itu bilang sama George Mueller, aku ini nggak bisa tidur dari tadi pagi, dari tadi malam. Jadi aku bangun pagi-pagi jam 2 pagi, aku bikin roti yang banyak untuk dikirimkan ke rumahmu. Mereka senang sekali. Hari itu, pagi itu, dari yang mangkoknya kosong, sekarang mereka jadi punya roti untuk dimakan. Mereka jadi bisa sarapan roti. Dan gak lama lagi setelah itu, dok, pintunya lagi diketuk. Ada tukang susu. Pagi itu, tukang susu itu keretanya rusak parah. Dan rusaknya persis tepat di depan panti asuhan Bapak George. Tukang susu itu harus membetulkan keretanya, harus membetulkan rodanya, dan dia perlu menurunkan semua susu yang dia bawa hari itu supaya dia bisa membetulkan keretanya. Lalu tukang susu itu bertanya sama Pak George, boleh nggak kalau semua susu ini aku berikan kepadamu dan kepada anak-anak di tempat ini? Jadi pagi itu anak-anak nggak cuma punya roti untuk dimakan, tapi mereka bahkan punya susu untuk diminum. Siapa menurutmu yang menyediakan semuanya? Yesus. Siapa yang menggerakkan hati tukang roti untuk membuat roti dan mengantarkannya ke rumah Bapak George? Allah. Siapa yang menurutmu mengatur semuanya sampai ada tukang susu yang keretanya rusak parah, harus dibetulkan, tepat berhenti di depan rumah Bapak George dan memberikan semua susu yang dia bawa untuk anak-anak di panti asuhan itu? Allah saja. Allah memenuhi keperluan mereka semua. Allah memenuhi keperluan anak-anaknya yang berdoa, yang percaya kepada Dia sungguh-sungguh. Sekarang bagian kita, tugas kita berdoa. Percaya kepada Allah saja. Allah pasti menepati janjinya untuk memenuhi keperluanmu. Siapa yang di sini setiap hari berdoa bersama keluargamu? Ada enggak doa-doa yang sedang kamu naikkan, keperluan-keperluan yang sedang kamu dan keluargamu naikkan? Mungkin ada di sini yang keluarganya perlu tempat tinggal. Mungkin ada dari kamu yang perlu kendaraan supaya kamu bisa sekolah dengan nyaman, supaya orang tuamu bisa pergi bekerja. Ada enggak yang mungkin orang tuamu sedang memerlukan pekerjaan yang baru? Ada enggak dari antara kamu yang mungkin sedang perlu uang untuk sekolah? Atau mungkin ada nggak di antara kamu yang sedang merasa hari-hari ini aku merasa takut, aku perlu keberanian? Atau ada yang merasa nggak punya teman, merasa nggak disayang, aku perlu teman. Apapun yang jadi keperluanmu hari ini, ayo datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, aku perlu Engkau Yesus. Ceritakan kepada Tuhan keperluan-keperluanmu. Allah dengan senang hati mendengar doamu, dan bahkan Allah dengan senang hati memenuhi keperluanmu. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berjanji, Engkau Allah, Engkau Bapa yang baik yang akan memenuhi keperluan kami, anak-anak-Mu. Tuhan, dengar Tuhan, Engkau mendengar doa kami, Engkau mendengar doa anak-anak, Engkau mendengar doa keluarga-keluarga. Engkau sendiri Tuhan yang akan menjadi Allah yang memenuhi keperluan kami, keperluan setiap keluarga di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berjanji, kami percaya Engkau Allah yang akan menepati janjimu untuk memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.